Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mensosialisasikan modul 1.1 sampai dengan modul 1.4 program pendidikan guru penggerak. Saya Eka Suyani. Pada modul 1.1 ini membahas mengenai refleksi filosofi pendidikan Indonesia oleh Ki Hajar Dewantara. Mana dalam isinya? Dalam filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana filosofis itu sendiri sejatinya adalah filsafat yang merupakan akar dari semua sumber ilmu. Secara kritikal bahwa filsafat itu dari filos dan sofia, di mana filos itu maknanya cinta dan sofia artinya kebijaksanaan. Jadi filsafat itu cerita kebijaksanaan, baru dulu. Berikutnya filsafat dalam pendidikan yang dimaknai sebagai kebijakan berupa usulan dan cita-cita yang baru dengan mempertimbangkan tujuan yang lebih baik, yaitu untuk mendorong manusia lebih baik, lebih cerdas dan lebih aktif. Pada filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan bagi anak-anak adalah sebuah tuntunan yang mengiringi tumbuh kembangnya. Pendidikan bertujuan untuk menuntun kodrat yang ada, bahwa setiap anak itu mempunyai kodrat alam dan kodrat zamannya masing-masing, agar kelak tumbuh sebagai individu yang mana ia meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kembali lagi untuk anak, bahwa pendidikan itu orientasinya adalah untuk kebahagiaan anak di masa yang akan datang. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia dan anggota masyarakat, maka seorang pendidik harus dapat menuntun dengan mengambil filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu engarso sungtulodo engmadyo mengkarso tuturi handayani. Berikutnya, terima kasih Pak atas masukannya. Hal positif dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tertuang dalam falsafah Jawa, diantaranya asah, asih, dan asuh. Asah itu mendidik, bahwa seorang pendidik itu tidak sekedar untuk transfer of knowledge, tapi juga transfer of value. Bahkan pada kejuruan-kejuruan itu juga transfer of skill. Berikutnya adalah asih, bahwa pendidikan dalam konteks asih itu menyayangi, diartikan sebagai suatu situasi pertemuan antara guru dengan siswa, serta antar siswa, bisa jadi antar warga sekolah dalam suasana saling menyayangi. Situasi dan kondisi yang diwarnai kasih dan sayang dalam sebuah forum kelas jauh lebih nyaman jika seluruh anggotanya hadir merasa bahagia, datang ke sekolah dengan bahagia, dengan perasaan senang. Ini filosofis dari asih. Kemudian asuh, bahwa peran guru sebagai pamong atau pengasuh memiliki arti
menempati bahwa guru sebagai pembimbing serta fasilitator bagi anak. Hal ini dijelaskan pada makna sistem Among berlandaskan Tuturi Handayani yang mengajarkan guru untuk dapat mendukung dan mendorong anak dalam menemukan bakatnya. Tadi falsafah asah, asih, dan asuh. Peran guru dapat diibaratkan seperti ilmu petani, Bapak Ibu guru. Apapun benih yang kita miliki, kita harus tetap memberikan perlakuan terbaik dengan benih-benih tersebut, seperti menyiram, memupuknya, memperlakukan lainnya, membuat pertumbuhan benih itu menjadi maksimal. Soal nantinya jadi bagaimana itu serahkan pada Tuhan yang Maha Kuasa. Yang penting kita memberi treatment terbaik. Pendidikan itu menuntun, bukan menuntut. Pendidikan itu harus berpusat pada anak. Pendidikan itu harus berpihak pada anak. Pendidikan itu harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Tentu apa yang saya dapatkan di masa saya belajar dulu tidak sama dengan ketika saya menghadapi anak-anak di masa sekarang. Bahwa mereka mempunyai kodrat alam dan kodrat zamannya masing-masing. Dan treatment yang diberikan tentu akan berbeda sesuai dengan kebutuhannya mereka masing-masing. Pendidikan itu harus bermuara pada budi pekerti. Kembali lagi bahwa tujuan dari pendidikan itu adalah kedewasaan dari watak seorang anak. Kemudian modul 1.2 ini mengenai nilai dan peran guru penggerak, di mana nilai dan guru penggerak ini berkaitan dengan hal-hal yang nilainya harus dimiliki dari seorang guru penggerak. Yang pertama, peran guru penggerak itu menjadi pemimpin pembelajaran, di mana seorang guru menjadi pemimpin pembelajaran di kelas dan menggerakkan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, menggerakkan komunitas praktis, barangkali ada kegiatan MPMP atau sebagainya, itu menjadi bagian kegiatan komunitas praktis. Kemudian menjadi coach bagi guru lain. Ini pada ranah-ranah dimana pada guru yang mempunyai keahlian. Yang keempat, mendorong kolaborasi antar guru, adanya sinergi dengan guru-guru yang lain, kaitannya untuk kemajuan ataupun tujuan dari proses pembelajaran. Yang kelima, mewujudkan kepemimpinan murid, seperti halnya ada kegiatan OSIS, pramuka dan sebagainya. Di antara itu peran daripada guru penggerak. Kemudian nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak, di antaranya mandiri, kemudian reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak kepada murid. Lagi-lagi muaranya adalah murid. Itulah peran dan nilai daripada guru penggerak. Kemudian pada modul 1.3 ini berkenaan dengan visi guru penggerak, di mana visi guru penggerak itu mendukung daripada visi sekolah, yang mana visi sekolah yaitu prima dalam prestasi, berkarakter, dan peduli lingkungan. Seperti itu, mohon dukungannya Bapak Ibu guru. Pada modul 1.4 ini mengenai budaya positif. Tentu saya melihat SMP 2 itu sudah berjalan luar biasa tentang budaya positif. Perlu Bapak Ibu ketahui terkait dengan budaya positif itu ada hal-hal yang terjadi yang sudah kita pegang, tapi justru itu harusnya tidak demikian seperti itu. Di mana ada stimulus respon yang mana harusnya yang diberlakukan adalah teori kontrol di dalam penanganan pada murid-murid. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama, bahwa pemahaman tentang realitas bahwa kebutuhan kita sama itu keliru. Harusnya di dalam teori kontrol tentang dunia itu bahwa realitas kebutuhan kita itu berbeda. Apa yang saya butuhkan dengan apa yang murid-murid butuhkan tentu berbeda. Kemudian semua orang
teori kontrolnya seharusnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, mempunyai cara pandang berbeda. Cara pandang yang berbeda tentu dipengaruhi oleh sudut pandang latar belakang yang ada di sekeliling orang tersebut. Kemudian semua respon bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dalam teori kontrol yang benar adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini bagian dari penerimaan terhadap pandangan-pandangan yang terhadap orang lain. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Apapun yang dilakukan pasti ada tujuannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol yang benar itu bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol yang benar adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Padahal teori kontrol tentang dunia ini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah. Seharusnya teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang, tidak ada yang dirugikan sama sekali. Baik siswa satu dan siswa lainnya semuanya dalam keuntungan yang sama. Tidak ada kata menang kalah. Ini mengenai stimulus respon dan teori kontrol. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, untuk mencapai atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, yakni untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin di sini merupakan bentuk disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Ini untuk membangun anak-anak memiliki motivasi internal pada dirinya dalam mematuhi tata tertib atau melakukan disiplin positif. Disiplin positif itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu bentuk perilaku disiplin tanpa adanya ancaman. Di sini anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka, bahwa yang mereka lakukan akan memiliki konsekuensi yang juga harus mereka siap tanggung. Itu tujuan dari disiplin positif. Jika seorang anak tidak memiliki motivasi internal, maka tidak memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan anak atau motivasi eksternal. Jadi benar-benar kita harus menumbuhkan motivasi di dalam mereka berpikir. Dan motivasi itu sendiri ada 3 dalam upaya perilaku manusia itu. Yang pertama, orang melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga motivasi eksternal. Kadang-kala anak-anak melakukan sesuatu karena ingin disanjung, ingin ini dan itu seperti itu. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Dan ini yang coba kita untuk tumbuhkan kepada anak-anak mengenai motivasi internal di dalam mereka bertindak, bahwa ada keyakinan terhadap nilai-nilai yang harus mereka patuhi, harus mereka yakini bahwa itu memiliki nilai kebenaran. Kemudian keyakinan kelas. Di dalam upaya disiplin positif itu, anak-anak harus memiliki keyakinan terhadap kelas yang dimana disepakati bersama-sama, dipandu oleh wali kelas. Apa keyakinan kelas tersebut? Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Keyakinan akan memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik
orang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi ketika ia memiliki keyakinan, justru itu akan lebih mudah untuk digerakkan. Kemudian di dalam keyakinan yang sudah dimiliki, tentunya setiap individu itu punya kebutuhan dasar yang harus terpenuhi, dan ini yang menjadikan latar belakang ketika seseorang itu melakukan sesuatu tindakan. Apa saja kebutuhan dasar itu? Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ini juga sebagai satu kebutuhan yang harus tercukupi dari setiap individu itu. Kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang. Ada kalanya anak-anak itu melakukan sesuatu bukan karena dia nakal, tapi karena ingin mendapatkan perhatian dari bapak ibu guru. Ini alasan di mana anak-anak melakukan sesuatu. Kemudian ketiga, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ada kalanya memang butuh apresiasi ketika mereka melakukan sesuatu hal yang positif, dan itu perlu juga untuk dihargai. Kemudian kebutuhan akan penguasaan. Ada kalanya ia ingin belajar A dan B dan sebagainya. Dan yang kelima, kebutuhan akan kebebasan. Mereka tentu sama halnya dengan kita memiliki keinginan-keinginan untuk rasa bebas. Kemudian sebagai seorang pendidik, guru, kita memiliki 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Di mana posisi kontrol yang sudah kita lakukan selama ini? Yang pertama, penghukum. Apakah hanya sebagai penghukum di dalam kita menyelesaikan masalah-masalah anak? Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Apakah di dalam kita memposisikan diri sebagai kontrol? Apakah membuat orang merasa bersalah? Yang ketiga, sebagai teman di dalam kita menyelesaikan masalah anak-anak atau menjadi penengah terhadap hal yang sedang dihadapi anak. Apakah kita sudah memposisikan diri sebagai teman? Kemudian yang keempat, monitor atau pemantau. Selama ini, apakah kita sudah tahu secara menyeluruh tentang perkembangan psikologis anak? Ini terkait dengan monitor. Kemudian sebagai manajer, mengatur. Sejauh mana kita sudah melakukan peran sebagai seorang guru, terlebih hal ini pada ranah wali kelas. Berikutnya Bapak Ibu, terkait dengan penyelesaian masalah terhadap anak-anak. Dalam upaya melakukan disiplin positif itu, ada yang disebut dengan restitusi sebagai upaya untuk menyelesaikan dari masalah-masalah. Dalam kaitannya restitusi itu ada segitiga restitusi, di mana dalam segitiga restitusi itu ada yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Yang berikutnya, yang kedua adalah menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Setiap kali ada satu kasus yang terjadi pada anak, sebagai seorang guru yang karena tadi memposisikan sebagaimana 5 posisi kontrol itu, ketika menggunakan segitiga restitusi, yang pertama ketika memvalidasi tindakan yang salah, hal-hal yang kiranya ditanyakan kepada siswa adalah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, tanya alasannya gitu kan. Biasanya anak, kenapa kok sampai demikian, apa yang telah terjadi, dan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Lebih-lebih lagi 5 jasa kebutuhan tadi ya, balik ke situ. Kemudian setelah memvalidasi tindakan yang salah, ada upaya untuk menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Karena kalau dilihat sudah ada kesepakatan, ketika ada satu tindakan yang keliru, tinggal dikembalikan lagi terhadap keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, ditanyakan
juga maunya bagaimana. Itu bentuk dari upaya menanyakan keyakinan. Kemudian yang terakhir adalah melakukan stabilitas atau menstabilkan identitasnya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu untuk membuat dia tidak terlalu down juga. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Jadi supaya dia kembali menyadari masih ada kesempatan untuk berbenah menjadi lebih baik. Ini terkait dengan segitiga restitusi, Bapak Ibu Guru. Ini bagian dari upaya untuk bisa dijadikan jembatan dalam upaya menyelesaikan masalah terhadap anak-anak, mulai dari validitas tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Baik, Bapak Ibu Guru, saya berterima kasih sekali sudah berkenan untuk mendengarkan saya dalam sosialisasi pendidikan calon guru penggerak. Saya masih jauh dari pemahaman yang seharusnya menguasai bimbing, dan saya juga menyampaikan terkait langkah aksi saya, tindakan aksi nyata saya di dalam upaya melakukan aksi guru penggerak. Dalam pembelajaran, saya memulai dengan anak-anak berbagi nasihat kebaikan. Jadi setelah berdoa, lalu saya mempersilahkan satu anak membacakan nasihat kebaikan. Karena kaitannya dengan pendidikan agama Islam, saya memberikan kesempatan anak-anak untuk membacakan atau melafalkan hadis-hadis tentang akhlak kebaikan. Karena dalam saya sebagaimana yang disampaikan di Gereja Dewantara bahwa pendidikan itu untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Di antaranya adalah menumbuhkan keimanan, kemudian akhlak yang baik. Dengan mereka sering mendengar nasihat-nasihat kebaikan, artinya ada tuntunan yang harus mereka lakukan supaya terjadilah yang disebut dengan disiplin positif. Jadi kiranya Bapak Ibu Guru melihat kalau anak-anak kok setelah pelajaran tiba-tiba menghafalkan hadis-hadis, ya mohon untuk dimaklumi. Begitu Bapak Ibu Guru, mohon dukungannya. Kiranya apa yang saya sampaikan ada kekeliruan, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau memberikan pendidikan dasar pada taman siswa, itu kan ada itu. Nah, itu kan tadi antara stimulus dengan teori kontrolnya. Itu jenengan memadukannya gimana? Pengambilannya. Stimulus dan teori kontrolnya itu loh. Iya, itu pemanduannya yang stimulusnya berarti yang dilakukan, terus teori kontrolnya yang diambil dari gadget gitu. Iya, harusnya karena kebanyakan dari teori stimulus itu apa yang kebanyakan yang orang lakukan, tapi harusnya teori kontrol yang harus dilakukan. Persepsi yang salah seperti itu. Jadi persepsi yang salah selama ini itu demikian. Harusnya yang dilakukan itu teori kontrol sebagaimana yang harus dilakukan. Itu teori kontrolnya Gadjah Dewantara atau jenengan mau ngambil yang lain? Tadi kan tidak ada. Iya. Jadi saya tidak dari sumber yang saya dapatkan itu dari mana? Dalam pendidikan guru penggerak itu seperti itu. Jadi saya tidak mendapati itu dari mana, mungkin informasinya. Mungkin nanti saya juga informasi itu terkait modulnya. Memang ada dari Gadjah Dewantara itu ada pada saat dia menanamkan taman siswa bahwa yang namanya Somtulodo, Engarso, Mangunkarso gitu dan sebagainya ketiga itu memang teori ini memang ada, tapi itu kan di VS kan gitu, artinya kan ini yang seperti ini harusnya seperti ini, itu kan dipadukan. Nah, kalau dalam teorinya si Gadjah Dewantara kan memang beliau yang membuat, jadi kan dia mengalami dulu kemudian baru ada. Nah kalau ini kan sudah ada baru dipadukan. Jadi kalau ilmu supaya jelas. Kasih ya Mbak. Baik Bapak Ibu Guru, apakah ada lagi yang ingin menyampaikan feedbacknya terkait dengan apa yang telah saya sampaikan tadi, meluruskan apa yang saya sampaikan, kiranya
ada hal yang justru salah atau yang Tidak salah. diluruskan Bapak Ibu Guru. Apakah sudah cukup Bapak Ibu Guru? Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas berkenan untuk mendengarkan sosialisasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.